imani kula lan panjenengan sedaya. Bimuqtada qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendikan as-shaumu nisfus sabr. Poso niku dawuh Rasulullah separuh sabar. Wa bimuqtada qauli sallallahu alaihi wasallam as-sabr nisful iman. Ini juga didasarkan kepada dawuh Rasulullah SAW ingkang menunjukkan ingkang dawuh bahwa sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nisful iman, separuh daripada iman. Makanya Imam Al-Ghazali gadah pemanggih menawi poso itu seperempat iman. Kalau menawi iman itu nopo bulatan separuh itu sabar lah, setengah sabar itu as-shaum nisfus sabr. Separuh sabar itu adalah shaum. Artinya disimpulkan oleh Imam Ghazali bahwa orang yang berpuasa melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, itu merupakan sudah mendapatkan seperempat dari iman. Dalam panjangan sekolah datang itu Gusti Allah. Terus iman itu pun bukan ngaku-ngaku, tapi dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan kepatuhan kepada panjangan sekolah melalui wasilah perantaraan poso datang bersama Gusti poso. Jadi ingkang muqaddimah Al-Imam Al-Ghazali, maka nanti ini satu kitab ini insyaallah tiga kali pertemuan kalau bagi dalam pertemuan pertama ini muqaddimah keutamaan puasa. Pertemuan awal ini kula badhe menjelaskan tentang keutamaan puasa lan syarat-syarat puasa. Mangke tanggal 21 Maret minggu ngajeng niku mangke masuk mlebet dhateng sirri rahasia puasa wa syaraitul batin pertengahan. Yang terakhir mangke klasifikasi pembagian puasa sunnah. Pembagian puasa sunnah, mana puasa yang harus didahulukan, mana puasa yang harus diakhirkan. Jadi kitab ini mengkaji tentang rahasia-rahasia puasa yang ada di pertemuan nanti minggu ngajeng. Saat ini kalau badhe mau saken kitab Ihya Ulumuddin tentang keutamaan puasa dan syarat-syarat cara zahir. Jadi maka syarat zahir ini secara formalitas kedah dipunlampahi sebelum memenuhi syarat batin. Terus formalitas zahir secara ilmuwan secara syariat nggak bisa kita lupakan, nggak bisa kita kesampingkan menawi syarat-syarat zahir tidak terpenuhi. Setelah syarat zahir melekat dan syarat batin. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau menyampaikan summa huwa mutamayyizun bi khasatin nisbah ila Allah Ta'ala min baini sa'iril arkan. Mulai dari Al-Imam Al-Ghazali poso itu sebagai amal ibadah khusus yang berbeda ingkang gadah keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Kanten punapa qala Allah Ta'ala kanten Allah Subhanahu wa taala paring dawuh fima hatta wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhikr illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Datang Gusti Allah, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kullu hasanatin, setiap kebaikan, setiap amal ibadah, nopo ingkang kawula lampahi, maos Quran, nopo sedekah wonten ing bulan Ramadan, kullu hasanatin bi asyri amsalih, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji kelaten dening Gusti Allah Subhanahu wa taala pahalipun wonten ing bulan Ramadan ngantos 10 kali lipat. Menawi kula lamun dengan maos Al-Qur'an di luar bulan Ramadan 1 kali, maos wonten ing bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali sampai ila sab'uni adhikin, ngantos 700 kali lipat wonten pahalanipun. Kula panjenengan itikaf di luar Ramadan angsal 1 pahala. Itikaf wonten ing bulan Ramadan yudha'afu ila sab'uni adhikin, ngantos napa 700 kali pahala ganjaran wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Illa saum dawuh Gusti Allah, kecuali poso. Poso itu fa innahu li, poso itu urusan kula kaulaku. Fa innahu li wa ana uzibi. Jadi poso itu urusan Gusti Allah, kalian makhluk Gusti Allah yang memiliki hak wewenang. Berapa pahala yang akan dimiliki oleh orang yang berpuasa, berapa ganjaran yang akan dimiliki oleh orang puasa, wong boten-boten ikan sing semeret kecuali namun Gusti Allah Subhanahu. Begitu luasnya pahala puasa sehingga dipun rahasiakan dening Gusti Allah. Napa dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Gusti Allah niku paring balesan maring wong-wong kang sing sabar. Sabar ngadepi syahwat, syahwat. Napa? Kalau panjenengan sedaya ing dalem ngelampahi ibadah puasa dipun paringi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala pahala tanpa dihisab oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun dawuh wasawmu ismu sabri faqad jawaza sawamu qal takbirul hisab. Maka saum adalah separuh daripada sabar, sehingga pahala puasa, ganjaran pahala puasa itu melebihi terhadap ketentuan-ketentuan dan hisab-hisab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Wa nahika fil ma'rifati fadli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Imam Ghazali, apa kita tidak paham terhadap napa kula panjenengan pun sumerep dhateng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsi biyadi la khulul farsail atyabu indallah min rihil muslim. Jadi dawuh Imam Ghazali, apa kita enggak paham, apa pernah kita dengar sabda Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, demi Zat yang menciptakan aku, kata Rasulullah SAW, lahulu famisain, sungguh nopo kuat abab orang-orang yang berpuasa, bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih atyabu indallah, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Musik penimbang baunya musik. Para bapak, para hadirin, dari Rasulullah, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang baunya musik. Makanya kesunahan dimakruhkan secara hukum fikih, dimakruhkan orang gosok gigi ba'da zawali syams. Pun menawi mlebet azan zuhur niku makruh. Kenapa?
menjaga kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bisyarah, ini merupakan kabar gembira kepada kita bahwa nopo ingkang kalau panjenengan lampai dampak dari puasa itu selalu dipantau, selalu dilihat, selalu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki yaqulu Allah azza wa jalla innama yadhuru shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu li ajli fasawmi wa rajzihi. Dapur Imam Ghazali ini bahwa apa kaula iku ninggal mboten dahar, mboten ngombe, mboten semuanya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan segala sesuatu kebiasaan setiap hari, ditinggalkan karena hanya fasawli wa anjisihi, hanya karena aku, kata Allah SWT, li ajli ya ghairi syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu, li ajli mereka meninggalkan makan puasa, kata Allah SWT, karena aku. Niki kehebatan orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibangga-banggakan kula lan panjenengan sedaya niku masuk bulan Ramadan, Rasul Allah Subhanahu wa taala pengumuman kan malaikat, malaikat delok kawulaku sing jarene awakmu biyen lapo ya Allah, panjenengan itu dadiaken muncul iku lapo ya Allah. Dadiaken khalifah yang selalu bertikai, bertengkar, ngapain ya Allah? Dan insyaallah ini a'lamu ma la ta'lamu. Masuk bulan Ramadan, Allah SWT paring pengumuman dan malaikat dengan malaikat, yo, kaulaku gak mangan, gak ngombe, mergoku. Seandainya dia kepingin gak puasa, sehingga sakit mawon siang-siang melebet kamar, ngombe pada ngedal malik. Mboten. Pengumuman Allah Subhanahu wa taala malaikat, belum malaikat. Kok kawulaku poso gara-gara ikhlas mergoku. Enggak ada nopo menawi ibadah lain, ibadah sholat, ibadah nopo haji, nopo malih, zakat, nopo malih. Sing wonten embel-embel tak sholat nopo dan dikanani marang tuwa, ngoten nggih. Tak zakat ben nopo ben disenengi wong. Tak haji ben nopo ben dipanggil haji. Kan ngoten lho. Wonten enggak sampean tak poso ben ketok poso. Mboten wonten. Kanten poso niku urusane kawulanipun Gusti Allah kalian Allah Subhanahu wa taala. Menawi poso, salat, zakat, haji niku wonten urusan kalian itu poso aja sih. Maka ketika masuk bulan Ramadan, pengumuman Gusti Allah saking banggane. Maka wonten dawuhipun Gusti Allah, wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannatu bab yuqalu lahu rayyan. Nanti wonten ing surga niku wonten asmanipun pintu surga, asmanipun bab rayyan. Pintu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Pintu niku boten wonten ingkang sing napa saged mlebet kecuali pihak-pihak ingkang nglampahi poso ngeten sanepun Gusti Allah. Lamanti kalau panjenengan sedaya sing gelem poso niki mugi-mugi ngantos akhir Ramadan nggih. Mugi-mugi ngantos akhir Ramadan ditambah posonipun ditambah kalian amalia sunnah. Iku mangke kawula panjenengan dipun siapaken dening Gusti Allah pintu surga ingkang asmanipun Rayyan. Makanya Rasulullah SAW jauh musahim farhatan
Mangke tiang poso itu gadah kebanggaan, gadah kesenangan, gadah kebingahan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebanggaan pertama mangke melepet buka manjing azan maghrib bunga rasa bangga syukur datang ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bunga membuatan malai mungkin sampun azan maghrib bunga kula panjenengan sedaya keranten sampun nglampahi perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebanggaan yang kedua, kebahagiaan yang kedua napa mangke liqa'i rabbi, panggih dateng napa menawi kula panjenengan sedaya dipun ajari, dipun tuntun, dipun bimbing kaliyan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Shalih As-Sakirullah napa setiap dimon itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna al-jannata ma'abrar wa amiddana lazzatan nawar. Ya Allah, panjenengan paringi ya Allah lezatnya ningali datang zalipun Gusti Allah. Wa amiddana lazzatan nawar. Romo Yai nanti ngendikan apa? Sak seneng-senenge wong nak surga nek mboten kepanggih kalian Gusti Allah, mboten seneng. Surga sebagai istana, kula malebet kula panjenengan mboten istana, mboten kepanggih tiyang sing gadah istana. Olah napa? Ngoten. Jadi lazatan nazar, lezatnya melihat memandang zat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang puncak daripada nikmat-nikmat yang lain. Karena mereka farhatun inda liqa'i rabbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in babun wa babul ibad as-salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saben sesuatu yang likulli syai'in saben perkara niku wonten pintune, wonten lawanipun. Wa babul ibadah dawuh Rasulullah pintu ibadah datang ngersanipun Gusti Allah, pintu mangamula datang ngersanipun Gusti Allah inggih menika saum poso datang ngersanipun Gusti Allah. Bahkan itu dawuh Rasulullah nausaid ibadah turune tiang poso, filme tiang poso niku minangka ibadah datang ngersanipun Gusti. Kula panjenengan film waktu poso niku angsal pahala, angsal ganjaran datang ngersanipun Gusti Allah. Nah karena napa hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah." Menawi bulan Ramadan lebet tanggal setunggal Ramadan, napa? Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah SWT. Wa ghulqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka dikunci di Gusti Allah SWT. Wa sufirat asyayatin. Setan-setan dibelenggu di Gusti Allah SWT. Wa nada munadin, malaikat itu manggil-manggil dengan firman Gusti, ya baghiyal khair halum. Kula kalian panjenengan itu dipanggil kalian malaikat. Ya baghiyal khair halumma, hei wong kang kepingin kaapian, ayo merinyo. Wa ya baghiyal syar aksar, hei wong kang melakukan keelean yang berkeinginan untuk keburukan. Betul. Kenapa hakikat kaula panjenengan sedaya itu rawuh wonten ing majelis-majelis zikir, wonten ing majelis-majelis qiyamul lail, wonten ing majelis malam 27 Ramadan, majelis-majelis rawuh wonten ing Baitullah niku hakikatipun kula panjenengan itu dipun timbali, dipun undang dening Gusti Allah.
dipun tingali dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun tingali para guru-guru Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Para guru-guru tingali kalian Indonesia ini. Makanya riyen omaya Nabi dawuh nek wonten tiyang niku mboten ngantos rawuh ten Mekah Madinah. Dawuh omaya wonten tiyang sing pun gadah istitoah saged melampah, saged bidar datang Mekah Madinah. Kok mboten melampah, mboten berangkat? Ojo-ojo dawuh omaya ini. Ojo-ojo. Rasulullah ini mboten kersa dilawuhi yang menikah. Na'udzubillah min dzalik. Karena hakikat yang itu melampah wajib menikah itu angsal panggilan itu. Makanya menikah jauh ini ada khalasa melalui masuk bulan Ramadan, malaikat itu manggil ya bagiyal khair harumna ya wajibkan melampaui kebagusan hai meringu. Kalau kamu itu rawuh wonten ing majelis, rawuh nang mriki niku minangka undangane Gus Mahfud nopo undangane malaikat. Undangane panitia nopo undangane malaikat. Nah niki malaikat ngundang kula meneh. Ayo ya dariyal khair halum ayo mrene kumpul. Bareng-bareng nglakoni kebaikan. Terus hakikat kula meneh rawuh sakit menggerakkan hati, sakit menggerakkan kaki, sakit menggerakkan pikiran dalam rangka bersama-sama melaksanakan ibadah di tengah sana Gusti Allah itu hakikatipun karena memang dipanggil menawi boten panggilan boten kirangan boten kia orang yang sudah punya apa ilmu kata harta kata tapi boten panggilan nggak ada gerakan, ini semua mulai cuman mana kalau waktu itu kalau Taala itu keutamaan bulan Ramadan makanya kita napa ya ayat siam wa jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dari sudut dunia bersaud inna Allah Taala yubahi malaikatu bisyabab al-adil. Terus malaikat Allah itu membanggakan promosi Gusti Allah itu melalui bulan Ramadan promosi dan malaikat-malaikat. Delok malaikatnya. Dia mesti sampean ngomong apa ya Allah kenapa kamu menciptakan makhluk iki kata Allah SWT ayha fayaqul ayha syaqat tarik syai'an jadi al-mu'min sababuni anta indi kaba'di malaikati dipromosikno iku lho sing poso iku padha malaikat iki keutamaan melaksanakan ibadah puasa salajengipun para rawuh ingkang kala menika keutamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Ghazali keutamaan orang yang melaksanakan puasa mugi-mugi poso kula panjenengan sedaya niku dadosaken poso ingkang dipun banggaaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Mugi-mugi poso kula panjenengan sedaya dados penggerak takarrub dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Asharul Qaul menjelaskan al-fasl awal fil wajibat waswani al-zahira wal lawazim bisyadi. Jadi keutamaan puasa yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai motivasi kau lapangan sedaya ing dalam melampaui puasa ing dalam bulan Ramadan. Seberat apapun puasa Ramadan, seberat apapun pelaksanaan saum Ramadan, kula panjenengan didorong agar tetap netepi ngugemi nglampahi puasa Ramadan selama tidak ada urusan. Berupaya kula panjenengan sedaya karena motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu
begitu luas, begitu hebat, begitu luar biasa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama. Kalau singkat mawon. Ya. Fil wajibat wa sunan awal wa lawazim mutsabi. Daipun Imam Ghazali radhiyallahu anhu sebelum kita tahu masuk kepada siri rahasia puasa, kita mengetahui keutamaan. Setelah keutamanya kita ketahui kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang nampak di dalam bulan Ramadan. Napa kewajiban? Amal wajibat dari Al-Imam Al-Ghazali, amal wajibat Allah fasitah. Kewajiban secara wajib bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa itu 6. Makanya sebelum masuk kepada rahasia itu sing dohir itu kedah dibicarakan, kedah disampaikan, kedah direnungkan, sehingga napa dapur para ulama mantasawwafat walam mutakabbah faqad tafassar. Ahli tasawuf dan ahli zikir ini fasik. Apa kazalibat mantafaqaha walam mutasawwaf. Orang ahli fikih dan ahli tasawuf faqad tafassar. Dapur Imam Malik. Wa man tasawwafa walam mutafaqaha faqad kazalibat. Ahli sufi tapi enggak ahli fikih, banyak dia melakukan kezindikan tentang rasanya Gusti Allah, banyak melakukan kebid'ahan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Al-Imam Al-Ghazali menggiring kulalan kajian sejauh itu setelah mengetahui motivasi puasa, digiringnya kita untuk mengetahui napa kewajiban secara zahir. Para rawuh kita kalau melihat yang pertama dari Imam Al-Ghazali, al-awwal kewajiban secara zahir wonten 6 dari Imam Al-Ghazali. Setunggal al-awwal muraqabatu awal syahr Ramadan. Bagi orang yang akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kewajiban zahir secara zahir itu apa? Muraqabatu awal syahr Ramadan. Inceng-inceng, bersungguh-sungguh muraqabah untuk mengetahui kapan awal syahr Ramadan. Baik dengan ilmu hisabnya, baik dengan ilmu ru'yahnya, berupaya. Itu yang pertama. Maka orang yang tidak mengetahui awal Ramadan masuk yaumul syak, diharamkan untuk puasa di yaumul syak. Di muraqabah awal syahr Ramadan. Makanya di sini wadzalika menawi Imam Al-Ghazali menyampaikan muraqabah awal syahr Ramadan, wadzalika bi ru'yatil hilal fa in ghamma fastikmal salasina yawman min Sya'ban. Muraqabah itu apa? Kita berpartisipasi mengikuti pelaksanaan ru'yatul hilal tanggal 29 Sya'ban. Harus dilihat dulu ya. Kalau mundur, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Kados kalau ini minggu sore banyak para ini termasuk ibadah, termasuk wajibatul zahirah. Yaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kewajiban secara zahir pertama muraqabatu awal syahr Ramadan. Nginceng, lek mboten saged nginceng hilal, mencari informasi. Napa? Mansani adil, mencari informasi dari orang-orang yang adil, yang dapat dipercaya. Benar nggak sudah terlihat hilal atau tidak? Makanya saat ini pun wonten kriteria baru dalam pelaksanaan ru'yah, minimal 3 derajat. Riyin 2 derajat
itu sudah bisa terlihat karena begitu canggihnya perubahan macam dan lain sebagainya. Saat menikah sudah naik 3 derajat. Yang pertama, kedah pulau panjangan saya lampai hisab mawon. Gimana? Oh ya, itu madhab hisab ya monggo. Cuman pulau Kalimantan sudah di nopo ditegesi sumu ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Niku dimaksud ru'yah bil fi'al. Ru'yah dengan ingkang nomor kali kewajiban secara zahir dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu as-sani an-niyah. Kewajiban yang kedua sesak napa sak wuse kula panjenengan niku nyumerapi awal Ramadan an-niyah kedah niat. Lah wonten ing menika Imam Al-Ghazali maringi dawuh wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyitatin muayyinatin jazim. Terus niat niku dawuh Imam Ghazali harus setiap malam. Niat harus dilaksanakan setiap malam. Makanya menawi kaula panjenengan niku poso bulan Ramadan niati di tanggal 1 nawaitu shoma ghadin an adai pada syahri Ramadan kullahu lillahi ta'ala. Napa dadi Ghazali lam yakfihi, enggak mencukupi. Wa huwal ladzi anina bi qawlatil lailah. Dadi Ghazali itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Mazhab mazhab kita nih, ada sebagian mazhab yang mengatakan memang cukup di awal Ramadan. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i ini harus setiap malam. Harus setiap malam. Ingat itu. Mana yang setiap malam enggak sah. Puasanya enggak sah. Kecuali ini ada jalan tengah. Nopo di malam pertama ikhtiyaton nawaitu shoma ghadin an adai fadhi syahri Ramadan kullahu lillahi ta'ala. Ikhtiyaton di malam pertama, khawatir di malam-malam berikutnya ada kelupaan. Ini itu iktifaan terhadap taklid kepada salah satu mazhab yang memperbolehkan niat puasa itu di awal Ramadan. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus setiap malam bulan Ramadan. Mubayyikatan harus malam. Ingkang nomor kali kewajiban puasa itu nopo al-afsalis al-imsak wa al-isali syai'in wal jaz'i amdan ma'adib bis-shaum. Fa yafsudu shaumahu bil ukli wa syurbi was su'uti wal hikm. Terus kewajiban yang ketiga bagi orang yang melaksanakan puasa itu nopo imsak. Ngeker an-isali syai'in. Imsak. Terus imsak itu kan sebenarnya di Indonesia mawon kan ihtiyat ya. Waktu imsak ini menawi kena hadis kan puasa itu imsak min tulu'il fajri gitu kan. Jadi sebenarnya puasa itu min tulu'il fajri dari terbit fajar subuh itu. Lah ulama kula panjenengan sedaya budaya lokal sepuh kula panjenengan sedaya ingkang nopo sangat alim, sangat arif mendengar sabda Allah Subhanahu wa taala membuat ikhtiar. Sebab apa? Azan subuh itu sudah ketambahan ikhtiar. Ya. Jadi seandainya azan subuh itu jam sekawan, coro tulu'il fajar, itu sudah ditambahi 2 menit. Hati-hati, khawatir belum masuk waktu. Sehingga azan subuh yang ada di sekitaran kita itu sebenarnya sudah masuk waktu subuh melampaui waktunya. Lah makanya para ulama memberikan antar imsak 5 menit sebelumnya, sebab ada ikhtiar itu 5 menit kurang. Napa malih hisab niku antara satu metode dengan metode lain itu
benten-benten. Niku para ulama memberikan nopo, ulama Indonesia, ulama Nusantara, sesepuh kiri sepuh pulau Panjang Sedaya itu bimbing didik waktu imsak jangan makan, walaupun itu belum masuk waktu subuh. Niku ihtiyatan, walaupun mengawikan Mekah dan Madinah atau bodoh itu bisa langsung aja, tapi niki ihtiyatan, hati-hati. Nopo menawi kula kembali saged ngati-ngati dateng nopo mawon ingkang dipun tuntun dibimbing kalian para ulama salafun saleh. Ibadah niku ibadah salat puasa zakat menawi kula saged ngati-ngati nglampahi itu insyaallah mboten sak karepe dhewe lah wonten rambu-rambu, wonten tuntunan bimbingan, wonten cekelan. Kula kala menjalan ing dalam nglampahi puasa Ramadan. Ingkang nomor sekawan kewajiban orang puasa itu ya imsak anil jima. Boten nglampahi hubungan suami istri. Pun sumerep al-khamis al-imsak al-istimna, mencegah ngeker, boten ngelampaui sesuatu yang dapat membuat keluar air sperma. Yang terakhir al-imsak al-ikhrajil qaid, mencegah dari sesuatu yang membuat kita entah. Itu kewajiban puasa yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, ngotot-ngotot mendapatkan rahasia puasa secara batin, secara zahir, boten dilampahi, ngoten malih sing batin. Jadi zahir itu dilampahi untuk mengarah kepada yang batin melalui langkah-langkah ingkang zahir ini. Salajengipun para rawuh, para hadirin, para bapak ingkang amma lawazimul iftar, hal-hal yang nopo dawuh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu setelah kula kalimat dengan sumerep kewajiban orang yang akan melaksanakan puasa, kewajiban yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ingkang pertama nopo muraqabah awal syahr Ramadan. Ingkang nomor kalih niat, ingkang nomor 3 imsak, mencegah dari ngeker, dari melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Isolusain merempat imsak anil jima, melima imsak anil istimta, yang keenam al imsak al-ikhrajil qaid. Niki kedah dipun lampahi kewajiban secara zahir, tidak bisa ditawar secara zahir ini, secara syariat ini ngoten, secara syariat ngoten dilampahi secara syariat itu. Wa amma lawazimul iftar fa'arba'ah. Jadi orang yang melakukan iftar, tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Syaikul Al-Imam Al-Ghazali ada 4 kondisi. Pertama al-qadha, yang kedua al-kafarah, yang ketiga al-fidyah, yang keempat imsaku baqiyatin nahar tasbihan bis-shaimin. Jadi orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, seumpami kalau Ramadan sedaya uzur wonten ing bulan Ramadan kok kondisi sakit, wonten ing bulan Ramadan kok kondisi boten memungkinkan melaksanakan puasa, safar, bepergian, masafatul qasar. Maka walaupun kepada Al-Imam Al-Ghazali mengatakan lawazimul iftar fa'arba'ah, sesuatu yang nopo lawazim itu mengakibatkan orang itu sebab mukel itu ada 4, yang nanti ketika orang melakukan mukel maka 4 ini harus dilakukan, salah satu dari 4. Pertama al-qadha,
mboten saged nglampahi sakniki di kodok bulan Syawal. Yang ketiga kafarat. Di samping kodok kafarat ada kafarat tebusan. Napa? Kafarat itu raqabah merdekakan budak. Napa poso dua bulan berturut-turut. Napa it'am sittin miskin. Kafarat. Yang keempat fidyah. Fidyah bayar fidyah, tidak fidyah kepada 60 orang miskin itu bagi orang-orang yang melaksanakan tidak mampu melaksanakan ibadah puasa tapi dalam rangka uzur, ada uzur. Imsak baqiyatin nahar yang terakhir apa? Imsak baqiyatin nahar. Imsak. Jadi orang yang terlanjur tidak puasa kados yang haid ngoten niku kok suci ini kok di pertengahan Ramadan niku wajib imsak sampai walaupun dia nggak puasa. Jadi imsak itu baqiyatun nahar. Ini napa lawazim, sesuatu yang harus dilakukan bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Setelah kita mengetahui motivasi dalam melaksanakan ibadah menawi kula panjenengan pun sumerep napa motivasi yang sudah disampaikan oleh Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu. Lajeng kawula panjenengan sumerep dhateng kewajiban-kewajiban ing dalam nglampahi poso wonten bulan Ramadan dilanjut hal-hal yang berdampak terhadap napa kula panjenengan sedaya muga wonten bulan Ramadan napa kewajiban orang yang mikir wonten bulan Ramadan inggih niku napa qada kafarat utawa fidyah atau imsaku baqiyatun nahar. Ini sekedar pengantar sebelum masuk terhadap sirri rahasia wonten ing puasa. Asrarus shaum, rahasia-rahasia puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya saged nglampahi amin ya rabbal alamin. Agak jam pinten niku? Jam 5 lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut shalawat dulu nggih. Maula yang shalli wa sallim ala ingkang terakhir hadirin melalui Bapak ingkang kawula mulyakaken wau sampun sunnah kesunahan sunnah wonten ing wulan Ramadan napa ingkang pertama sunnahipun takhirus sahur ngakhiraken sahur sunnah benten menawi lalu pondok wonten ing kedinding niku sahur mangkone salat tasbih. Mboten ngakhiri sahur. Sahur mangkone salat tasbih. Makane wonten maklumat niku. Wonten maklumat napa kawula panjenengan sedaya niku dipun tuntun, dipun bimbing
kalian Hadratus Syekh Romo Yai Ahmad Asrori napa mutih poso mutih makros itu napa maka tujuannya taklil ta'am dan kalau kalian panjenengan sehari itu napa mboten kata-kata dah. Jadi momen bulan Ramadan itu senes momen ganti jadwal jam makan. Menawi hari-hari biasa kan injing, siang, dalu lah makan. Tinggigo. Jangan sampai di bulan Ramadan itu jam makannya sama, cuman beda jamnya saja. Sahur, dahar. Buka, dahar. Manggil. Tarawih, dahar. Lah sampai mawon. Puasa boten-boten laksana. Ini Ramadan. Kalau cuma mengganti jam makan, apa bedanya puasa boten-boten? Taklil ta'am. Menyedikitkan makan. Makanya di sini takhir sahur. Menawi sahur mendekati imsak. Sunnah nih. Diniati menawi nopo sahur wonten ing akhir-akhir itu diniati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang nomor kali kesunahan wonten ing bulan Ramadan poso itu takjil fitri bitamri. Takjil pun kalau kalau sumber takjil sunnah menawi pun azan jangan ditunda-tunda. Sholat sih, sholat sih, sholat maghrib sih, batal apa puasa sih baru sholat itu. Takjilul fitri, kesunahan ing dalam melaksanakan puasa. Ingkang nomor 3 dari Quran Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa tarki siwak ba'da zawal. Setelah zuhur itu tidak melaksanakan siwak. Makruh. Sunnah tidak melaksanakan siwak setelah azan. Wajib fi syahri Ramadan lima sabaqa min fawaiid zakat. Yang keempat, napa? Dermawan wonten ing bulan Ramadan, mumpung wonten ing bulan Ramadan perbanyak sedekah. Al-jud bukan hanya zakat ingkang wajib mawon, infak yang sunnah. Mumpung bulan Ramadan perbanyak infak sunnah ini. Wa mudarasatul Quran, menulis Al-Quran ingkang nomor gansal terakhir wal itikaf di masjid. Itikaf, selalu itikaf di masjid, terutama 10 akhir bulan Ramadan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kau dalam panjenengan sakit melampaui kewajiban wonten ing bulan Ramadan, sakit melampaui kesunahan wonten ing bulan Ramadan, sehingga kau dalam panjenengan mangke menawi sampun wonten ing bulan Syawal, awal Syawal napa dawuh Rasulullah, mugi-mugi kula panjenengan kados anak yang baru lahir dari rahim ibunya, putih, suci, tanpa ada dosa. Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi menika ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi menapa wonten manfaatipun kagem kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal manfaatipun datang dawuh-dawuh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dawuh-dawuhipun Hadratus Syekh Romo Haji Ahmad Asrori radhiyallahu anhu langkung-langkung wonten ing bulan Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi qiyamul lail, saged nglampahi ibadah wonten ing dalu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mangke menawi wonten ing dipun pundhut dening Gusti Allah. Mugi-mugi kula sedaya angsal husnul khatimah ma'ana li syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda
ولك الحمد يا ربي ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهدينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبل لنا جميع الحاجات وتهدينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا أقصى الغاية من جميع خيرات الحياة بعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك يا رب الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار وما يجري لنا من قول وعمل جميع المنكرات ونعوذ بك من المقرب من قول وعمل جميع المنكرات ونسألك من خير ما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعينك من شر ما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا أعطنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل الذين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا الأرض وأزواجنا البرية العاجز وغفر رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا والعفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ربنا ورب الملائكة والروح سبحان ربنا ورب الملائكة والروح سبحان ربنا ورب الملائكة والروح. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا الله يا كريم. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.